Selamat siang semuanya. Puji Tuhan, pada siang hari ini kita masih boleh berkumpul bersama-sama untuk menjalankan Bible Study kita. Pada siang hari ini, sebelum kita mulai, bagi partisipan yang ingin mendapatkan Bible Study lanjutan atau ingin mendapatkan counseling, bisa menghubungi ke nomor yang sudah tertera. Nomor teleponnya 0896 384 11 655. Dan sebentar lagi kita akan memulai Bible Study kita. Marilah kita terus berdoa di dalam hati kita supaya Bible Study ini boleh berjalan dengan lancar. Khususnya kita berdoa untuk Pastor Roy. Kiranya Roh Kudus boleh membimbing Pastor Roy dalam membawakan firman Tuhan, dan khususnya kita mempersiapkan Alkitab kita dan hati pikiran kita masing-masing agar kita boleh siap untuk menerima firman Tuhan. Dan saat ini kita akan segera memulai. Untuk doa buka akan dipimpin oleh Abigail Suwu. Untuk Abigail Suwu dipersilakan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang Tuhan sudah berikan kepada kami sampai sekarang. Pada saat ini kami masih mendapatkan waktu lagi untuk bersama-sama Bible Study ya Tuhan, mempelajari tentang firman-Mu. Kiranya Tuhan mau menyertai kami semua ya Tuhan, juga Pendeta Roy yang akan membawakan firman-Mu, yang akan mengajarkan tentang Alkitab ya Tuhan. Kiranya hikmat Tuhan dan juga Roh Kudus Tuhan dapat melingkupi dia dan kami semua agar kami dapat mengerti apa yang dimaksud dengan firman-Mu nanti ya Tuhan. Dan Tuhan mau menyertai kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Yesus, inilah seru dan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Abigail. Sebelum kita memulai, untuk pertanyaan atas nama Novi dari Bible Study kita kemarin, boleh menghubungi co-host agar bisa langsung dikontak untuk kelanjutan dari jawaban pertanyaannya. Saat ini kita akan segera memulai Bible Study kita. Mari kita terus berdoa dan waktu dan tempat dipersilakan untuk Pastor Roy. Baik, selamat siang dan selamat bertemu kembali. Shalom, salam sejahtera kepada kita semua, saudara-saudara. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita untuk bersama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan dan mempelajari firman Tuhan sekali lagi. Saya selalu merasa menganggap belajar firman Tuhan adalah kesempatan yang istimewa, apalagi membagikan firman Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita tunduk kepala sekali lagi. Namun, sebelum saya akan berdoa, saya ingin menyampaikan bahwa kami sangat menghargai pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Dengan begitu kami bisa mengetahui respon dari saudara-saudara. Hanya karena keterbatasan waktu, saudara-saudara, kalau pertanyaannya tidak langsung berhubungan dengan pelajarannya, kami memilih untuk menjawabnya secara pribadi. Ya, karena kita punya keterbatasan waktu. Kalau saudara bertanya yang langsung berhubungan dengan pelajaran, kita akan langsung jawab, saudara-saudara. Terima kasih untuk pengertiannya. Mari kita tunduk kepala dan mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekali lagi kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami pada siang hari ini. Berhenti sejenak dari segala aktivitas kami. Kami rindu untuk terus mempelajari sabda Tuhan. Kami rindu untuk semakin mengetahui kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami rindu untuk melakukan kehendak-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kami hikmat surgawi. Berikan kami Roh Kudus yang Engkau janjikan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anak-Mu, apalagi Bapa-Mu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan, kami meminta pemberian yang terbaik saat ini, yaitu Roh Kudus untuk menjadi bagian masing-masing kami, dan biarlah Roh Kudus yang berbicara bukan hamba, agar kemuliaan Tuhan yang ditinggikan
Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah saudara-saudara, kita sedang dalam pelajaran Daniel pasal 1. Begitu banyak pelajaran-pelajaran rohani yang indah, yang sayangnya kita tidak bisa bahas satu persatu. Ya, karena itu akan membuat begitu banyak pelajaran hanya dari Daniel pasal 1. Tapi saya harus memilih pelajaran-pelajaran yang bagi saya merupakan pelajaran-pelajaran inti. Kita sudah habiskan dari ayat 1 sampai ayat 21. Tapi banyak pelajaran rohani yang saya tidak bisa bahas, saudara. Ya, namun saya mau sampaikan bahwa saya harapkan saudara juga mempelajari dan berusaha untuk menggali, ya, dengan tuntunan Roh Kudus saudara bisa mendapatkan kebenaran-kebenaran ini bagi diri saudara sendiri. Dan itulah cara yang lebih baik, saudara, dibandingkan kalau saudara harus terus disuap-suap. Kita adalah orang Kristen yang harus bertumbuh. Untuk pertama, saudara disuap, oke. Tapi jangan mau jadi baby Christian selamanya. Jangan mau jadi bayi Kristen selamanya. Saudara harus bertumbuh. Saudara harus bisa mandiri. Dan itulah caranya seharusnya orang Kristen itu bertumbuh. Di dalam Daniel pasal 1, tema yang sangat jelas, saudaraku, adalah bahwa Tuhan mau menghormati orang yang menghormati Dia. Karena Tuhan adalah Allah yang adil. Sepanjang buku Daniel, saudara, maka kita akan melihat bahwa Tuhan adalah Allah yang adil. Tuhan bukan Allah yang tidak adil. Penghakimannya adil. Penghakimannya telah Dia sampaikan, Dia amarkan. Dan kita akan dihakimi berdasarkan apapun yang kita telah perbuat. Itulah tema Daniel pasal 1. Kalau saya dan saudara mau dihormati Tuhan, maka saya dan saudara harus menghormati Tuhan. Itulah caranya bagaimana kita bisa dihormati oleh Tuhan. Daniel dalam usia yang masih sangat muda telah menunjukkan bahwa dia setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan mempercayakan kepadanya perkara yang besar. Daniel juga telah menunjukkan bahwa dia mengutamakan Tuhan, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepada Daniel. Saudaraku, ini pelajaran yang harus menjadi pelajaran bagi saya dan saudara. Saya yakin dan percaya bahwa bukan hanya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dibawa ke Babylon, yang berasal dari orang atau bangsa Yehuda. Tentunya bukan hanya mereka berempat yang dibawa. Tetapi kenapa hanya ada nama mereka berempat di dalam Daniel pasal 1 dan bahkan di seluruh buku Daniel? Oleh karena hanya mereka yang betul-betul setia dalam perkara yang kecil dan Tuhan akan mempercayakan kepada mereka perkara-perkara yang besar. Kenapa bagi saya Daniel 1 adalah dasar yang sangat fundamental? Oleh karena kalau Daniel dan teman-temannya, ya, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak bisa melalui ujian di dalam Daniel pasal 1, maka mereka tidak akan siap untuk menghadapi ujian di dalam Daniel pasal 2 dan Daniel pasal 3. Itu sebabnya, saudara, bagi saya Daniel pasal 1 sangat krusial. Karena di sini kalau Daniel dan teman-temannya tidak lolos, maka mereka tidak akan dipercayakan untuk menghadapi ujian-ujian yang lebih berat dalam kehidupan mereka. Dan saudaraku, ini pelajaran yang sangat nyata bahwa Tuhan selalu menjadi hakim yang adil. Sebagai manusia, kita sering bertanya, Tuhan, saya selalu berdoa. Tetangga saya, teman saya tidak pernah berdoa. Kenapa hidupnya jauh lebih baik? Kenapa saya hidupnya tidak lebih baik? Saudara, dengarkan, ya, Tuhan itu adil. Dia tahu apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan setiap hari. Dia tahu kita mengasihi Dia atau tidak. Dia tahu kita ini rajin berdoa atau tidak. Dia tahu kalau kita menghabiskan banyak waktu dengan Dia atau tidak. Atau kita lebih banyak waktu di depan entertainment dunia.
Saudara, dia tahu apapun yang saya dan saudara lakukan. Dan Tuhan akan membalas sesuai dengan perbuatan saya dan saudara. Karena dia adalah seorang yang adil. Daniel telah membuktikan bahwa dia setia di perkara yang kecil. Bahwa dia punya iman. Mari kita baca Ibrani 11 ayat 6. Bagaimana untuk menyenangkan Tuhan yang telah dilakukan oleh Daniel di dalam Ibrani 11 ayat 6. Inilah yang menyenangkan Tuhan, saudaraku. Di dalam Ibrani 11 ayat 6, pasal mengenai iman, jelas sekali dikatakan, sebab tidak, tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara dengarkan, sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Daniel berkenan kepada Allah karena dia punya iman kepada Tuhan bahwa dia tidak akan kompromi. Dia setia di perkara yang kecil. Saudara, bagi banyak orang, apa yang dilakukan Daniel adalah ekstrim. Mengapa? Karena kita telah jatuh jauh. Kita telah tinggalkan kebenaran-kebenaran. Standar kebenaran kita sudah begitu rendah. Bagi banyak orang, apa yang dilakukan oleh Daniel ekstrim. Dan bagi banyak orang, ini memaafkan, ya, sudah memaafkan diri dengan kesetiaan kepada perkara yang kecil. Saudara, Tuhan melihat saya dan saudara bukan di hal yang besar saja, ya, tetapi di hal yang kecil. Bahkan di hal yang kecil terlihat karakter saya dan saudara yang sesungguhnya. Kalau kita hanya mau melakukan pekerjaan Tuhan, ketika begitu banyak orang yang akan mendengarkan firman Tuhan, maka saya dan saudara sedang menyatakan ketidaksetiaan kepada Tuhan. Berapapun yang dipercayakan kepada kita, 5 talenta, 2 talenta, atau 1 talenta, kita harus melakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita hanya mau melakukan pekerjaan Tuhan yang besar dan yang kecil kita tidak mau, maka Tuhan tidak akan pernah percayakan kepada saya dan saudara perkara-perkara yang besar dalam kehidupan ini. Saudara, inilah pelajaran yang sangat penting dalam kehidupan Daniel. Sekarang, kemarin kita telah mempelajari dan menekankan betapa pentingnya menjaga kesehatan. Itu adalah sebagian dari iman. Itu adalah yang Tuhan kehendaki. Dan dengan demikian, ketika Daniel berusaha untuk hidup jujur dengan hati nuraninya, yang dia tahu bahwa dia tidak boleh makan, ya, sesuatu makanan yang halal, karena makanan yang halal itu sudah dipersiapkan, dicampur dengan makanan yang haram, maka Daniel menolak untuk makan. Saudaraku, ini suatu sikap yang sangat meninggikan, menghormati Tuhan, karena Tuhan yang memberikan perintah itu. Ya, saudaraku, apapun yang Tuhan berikan di dalam firman-Nya, kalau kita mengasihi Dia, kalau kita menghormati Dia, kita akan menuruti. Ya, Daniel punya segala macam alasan untuk tidak menuruti hukum itu, karena dia tidak punya hak sebagai budak, tetapi dia memilih untuk menghormati Tuhan lebih daripada manusia. Mari kita pergi kepada Galatia 1 ayat 10. Di dalam Galatia 1 ayat 10, saudara, setiap hari kita harus memilih menghormati Tuhan lebih dulu, mencari dahulu kerajaan Allah, atau menghormati manusia dan mengutamakan kehidupan di atas dunia. Tetapi prinsip daripada kerajaan Allah haruslah menghormati Tuhan, haruslah mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Rasul Paulus berkata, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Tentunya yang Rasul Paulus maksudkan adalah ketika berkenan kepada manusia, melangkahi atau lebih diutamakan daripada menghormati Allah. Ya, kalau tidak bertentangan, tentunya Tuhan tidak melarang, ya, atau tidak berkenan. Tetapi
ketika manusia diutamakan, ketika raja diutamakan, ketika pejabat lebih diutamakan, ketika orang kaya lebih diutamakan daripada Tuhan, maka saya dan saudara bukan hamba Kristus. Ya, dengarkan, kalau kita lebih mengutamakan menjaga perasaan manusia daripada menjaga perasaan Tuhan, sehingga kita mengkompromikan kebenaran-kebenaran yang kita ketahui, maka kita ini bukanlah hamba Tuhan. Dengarkan saudara, jangan kita menjadi orang-orang yang lebih mengutamakan manusia daripada Tuhan. Ya, ini pelajaran yang sangat penting. Daniel telah memberikan teladan kepada saya dan saudara, agar kita selalu belajar untuk mengutamakan Tuhan dalam segala sesuatu kehidupan kita. Mengutamakan kebenaran Tuhan, kerajaan Allah, dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Inilah yang diajarkan di dalam Daniel pasal 1. Dan ini sangat penting bagi saya dan saudara ketika kita hidup di akhir zaman ini. Mengapa? Karena kita tahu satu saat akan tiba ketika antikristus akan memaksa penyembahan kepada patung binatang di dalam Wahyu pasal 13. Kepada patung binatang pertama, artinya bukan kepada Tuhan, tapi kepada manusia yang lebih diutamakan. Tentunya dalam bungkusan untuk menyembah Tuhan. Saudara, dengarkan. Tapi kalau kita tidak berkompromi, maka kita tidak bisa membeli dan menjual. Artinya kita tidak bisa makan. Bahkan dalam tingkatan yang lebih tinggi, pada akhirnya kita akan dibunuh kalau kita tidak mau menurut kehendak manusia. Nah, saudara, kalau kita sudah terbiasa pada saat ini untuk selalu kompromi dan menghormati manusia lebih daripada menghormati Tuhan, maka kemungkinan besar saudara ketika itu datang, ketika pemaksaan itu akan datang, maka saya dan saudara akan menyerah. Kalau selera kita biasa menjadi ilah, maka kemungkinan besar ketika itu datang, ya, maka saya dan saudara akan menyerah. Saudaraku, itulah tema besar yang ada di dalam Daniel pasal 1, bahwa kita akan menghadapi ujian di akhir zaman yang sama dihadapi oleh Adam dan Hawa, yang sama dihadapi oleh Tuhan Yesus waktu dia ada di atas dunia ini, yang sama dihadapi oleh Daniel, oleh karena metode penyiasatan setan tidak pernah berubah. Ya, prinsipnya sama, cuma kelihatan berbeda-beda rupanya, tapi sebenarnya prinsip pola penyiasatan setan, ya, selalu sama. Dia selalu menyerang dari aspek jasmani. Dan itulah yang membuat dia berhasil menguasai hidup daripada manusia. Mari kita lihat orang yang akhirnya menyerah dengan selera. Apa yang terjadi sebagai pelajaran buat kita? Kita dengarkan yang pertama. Orang itu adalah Esau. Mari kita pelajari kehidupan Esau yang akhirnya memilih untuk kalah kepada selera. Satu saat dia habis berburu, dia lelah, dia capek, dia lapar. Ya, saudaraku, dan ketika dia pulang, dia dapati Yakub sedang memasak sesuatu. Ceritanya terdapat di dalam Kejadian 25 ayat 29. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Saudara, suatu warna yang merah secara psikologi telah dibuktikan membangkitkan selera. Ya, ketika orang melihat warna merah, maka selera yang dibangkitkan, saudaraku. Sehingga kalau saudara lihat, banyak iklan untuk makan warnanya merah atau kuning. Saudara sudah mengerti apa itu merah dan kuning, simbol dari apa? Ya, itu membuat orang jadi lapar, saudara. Ya, ini rupanya memang sudah dari dulu. Satu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom.
Edom artinya merah-merah, saudara. Ya, Edom root katanya, kata dasarnya hampir sama dengan Adam. Ya, Adam, Edom, kalau saudara lihat, ya, dia punya konsonan sama, hanya vowelnya, huruf hidupnya yang berbeda. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Yakub ini memang seorang yang licik dari dulunya. Ia ini seorang yang mencari keuntungan, oportunis. Apakah hak kesulungan ini? Hak kesulungan adalah hak rohani yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap anak laki-laki sulung. Mereka mendapat privilege yang tidak didapat oleh yang lain. Mereka punya warisan yang lebih besar. Dan terutama mereka pembawa nama keluarga dan mereka adalah imam di dalam keluarga. Itulah hak kesulungan. Saudara, karena orang Ibrani percaya nubuatan Kejadian 3 ayat 15 bahwa Mesias, ya, Yesus akan datang, Sang Juru Selamat. Dia adalah anak laki-laki yang sulung. Dia adalah anak yang sulung. Ya, saudara-saudara, inilah hak kesulungan. Bayangkan apa yang Esau hilang, yang dia tidak sadar. Seharusnya namanya dia ada di keturunan dari Mesias, dari Yesus. Tetapi oleh karena dia jual hak kesulungannya, maka saudara, nama Yakublah yang ada. Dia kehilangan untuk menjadi leluhur daripada Yesus, leluhur dari Mesias. Saudara, kenapa dia kehilangan hak kesulungan? Kenapa firman Tuhan katakan hanya karena sepiring bredebon, ya, sepiring kacang merah. Ya, saudara, walaupun ini tidak persis sama seperti kacang merah yang kita makan sekarang. Tapi basically, saudara-saudara, yang terjadi adalah Esau karena tidak bisa menahan selera, tidak bisa mengendalikan diri. Ia tidak peduli untuk menukarkan hak kesulungannya. Ya, sahut Esau di dalam ayat 32. Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Saudara, dengarkan, Esau kehilangan berkat yang dia tidak sadari. Begitu banyak orang kehilangan berkat rohani karena tidak mengendalikan selera. Esau contoh yang nyata, ya saudaraku, dan dia kehilangan berkat yang sangat besar yang Tuhan sebenarnya berikan kepada anak sulung, dan dia adalah anak sulung. Saudara-saudara, ini sangat menyedihkan karena anak sulung adalah milik Tuhan sebenarnya. Ya, disebutkan di dalam Keluaran 13 ayat 2. Kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Saudara, dengarkan, disebutkan di sini bahwa anak sulung, hak kesulungan, hak untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Tuhan katakan secara khusus, anak sulung, ya baik hewan maupun manusia, adalah milik Tuhan, adalah kepunyaan Tuhan langsung. Tapi Esau menolak hak kesulungan ini, dan dia tidak menyadari betapa besar hak berkat rohani yang telah dia anggap remeh. Jangan pernah anggap remeh hal-hal rohani, saudara. Berkat-berkat rohani, penunggu pagi, ibadah malam. Terlalu sering kita telah melalaikan ini. Dan secara tidak sadar, kita kehilangan berkat yang Tuhan sudah janjikan. Karena saya dan saudara adalah milik Tuhan. Saya dan saudara adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri,
Saudara, saya dan saudara telah dipanggil oleh Tuhan. Kitalah anak-anak sulung rohani itu. Kitalah yang menjadi kepunyaan Allah. Kita harusnya menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi yang akan diteladani, saudara. Jangan biarkan berkat kita hilang hanya karena selera. Pelajaran selanjutnya, saudaraku, mari kita lihat apa yang terjadi dengan bangsa Israel di dalam Bilangan 11. Bilangan 11 ayat 1 sampai 4. Mari kita buka Bilangan 11. Ya, saudaraku, di dalam Bilangan 11 ada cerita yang sangat menyedihkan terjadi kepada orang Israel, dan ini seharusnya juga menjadi pelajaran bagi kita. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan. Maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Ayat 4. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun, kecuali mana ini saja yang kita lihat. Saudara, dengarkan, orang-orang Israel suatu kali kemasukan nafsu rakus. Mereka mengeluh dengan makanan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka setiap hari. Mujizat Tuhan, mana turun dari surga kepada mereka. Tapi mereka tidak bersyukur dan mereka mengeluh. Saudara, mereka mengeluh oleh karena mereka diberikan makanan mana oleh Tuhan. Mereka tidak bersyukur, tapi mereka mengeluh. Saudara, apa alasan Tuhan memberikan mana kepada mereka? Mari kita pergi ke dalam Keluaran pasal yang ke-16. Keluaran pasal yang ke-16. Firman Tuhan berkata, setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai, pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Saudara, mereka itu betul-betul bangsa yang selalu bersungut-sungut. Mengapa mereka bersungut-sungut, saudara? Hanya karena soal apa? Selera. Tuhan sudah memberikan mereka makanan, tapi mereka terus mengeluh dan mengeluh dan mengeluh. Sebagai pendeta jemaat, saya mau katakan, saudara, seringkali di jemaat, di dalam majelis jemaat, masalah yang ditimbulkan, masalah yang diperdebatkan hanya soal makanan dan makanan. Saudara, kita sedang mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Begitu banyak masalah yang terjadi hanya karena soal makanan. Di dalam jemaat terjadi perdebatan yang panjang karena ada mau yang makan enak-enak, saudara. Itu jadi masalah. Jangan kita ulangi kesalahan yang dibuat oleh bangsa Israel ini. Saudara, dengarkan apa yang Tuhan akhirnya lakukan di antara mereka. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan di antara mereka. Di dalam Bilangan 11, kita kembali kepada Bilangan 11 ayat 18. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab siap kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Di dalam ayat 31,
pasal yang sama, lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tula yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Saudara, dengarkan, ini akibat yang terjadi kepada umat Israel. Mereka tidak berhasil masuk tanah Kanaan. Oleh karena apa? Karena kerakusan, karena kerasukan. Ya, bisa dibilang. Ya, kerakusan dan kerasukan bisa dibilang. Ya, saudaraku, ini adalah pelajaran yang sangat penting buat saya dan saudara. Mari kita pergi di dalam 1 Korintus 10 ayat 6. Rasul Paulus memberikan komentar tentang peristiwa ini. Ya, tentang apa yang dilakukan oleh orang Israel yang membuat mereka tidak berhasil masuk ke dalam tanah Kanaan. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ini konteksnya adalah mengenai bangsa Israel harus menjadi contoh bagi kita, ya, bagi saya dan saudara, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Saudara, dengarkan, ya, di sini dikatakan bahwa bangsa itu, bangsa Israel, dengan kerakusan mereka, mereka telah bersungut-sungut. Dan oleh karena mereka bersungut-sungut, mereka akhirnya binasa. Ya, karena selera mereka bersungut-sungut kepada Tuhan dan mereka tidak berhasil masuk tanah Kanaan. Tapi mereka juga karena selera saudara, ya, bersungut-sungut kepada Tuhan dan kemudian mereka menyembah berhala. Oleh karena apa? Karena mereka makan dan minum dan bersukaria ketika Musa sedang ada di Bukit Sinai selama 40 hari. Yang terjadi mereka menunggu dan mereka tidak berdoa. Yang mereka lakukan hanya makan, minum, pesta pora, dan akhirnya mereka terjebak kepada penyembahan berhala. Saudara, kesalahan demi kesalahan berhubungan dengan selera, dengan memilih makanan. Saudara, ini telah memberikan amaran kepada saya dan saudara, ya, supaya kita ini jangan melakukan apa yang mereka lakukan. Di dalam Keluaran 32 ayat 6. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ini yang membuat akhirnya mereka membuat lembu emas, saudaraku. Lembu emas yang membuat mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala. Hati-hati dengan bersukaria, makan, minum. Jangan sampai kita ini akhirnya tanpa sadar telah menyembah berhala. Ya, saudaraku, di dalam Filipi 3 ayat 19, firman Tuhan begitu keras disampaikan, mengamarkan saya dan saudara. Ya, bukan Tuhan ingin menghalangi kebahagiaan kita. Tuhan yang menciptakan makanan itu enak rasanya, saudara.
Tidak ada yang salah dengan makan yang enak. Tapi kita harus bisa mengendalikan diri. Saudara, dengarkan apa yang disampaikan di sini. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Saudara, dengarkan, kalau Tuhan saya dan saudara adalah perut, adalah selera, maka kita akan binasa. Ya, jangan katakan bahwa hal kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman. Kita sudah pelajari pada hari sebelumnya bahwa itu tidak berbicara mengenai kita tidak boleh makan apa yang kita suka. Bukan. Sebaliknya, Rasul Paulus memberikan peringatan kepada saudara-saudara yang makan daging yang sudah dipersembahkan kepada dewa dengan bebas, telah menjadi batu sandungan. Mereka harus mengendalikan diri, jangan makan daging yang telah dipersembahkan kepada dewa, kalau itu menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara yang masih baru. Ya, saudara dengarkan, keinginan kita untuk makan, apapun selera yang kita mau puaskan, harus sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak boleh menjadi batu sandungan bagi siapapun. Ini pelajaran-pelajaran yang baik yang disampaikan oleh firman Tuhan. Saudara dengarkan ayat sebelumnya. Ya, kalau kita anggap soal makanan hal yang netral, di dalam ayat 18, Filipi 3. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai setru salib Kristus. Saudara, dengarkan. Banyak umat Tuhan yang hidup sebagai musuh salib Kristus. Dan orang-orang itu, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Rasul Paulus yang bilang, bukan saya yang bilang. Kalau kita memuaskan selera, makan hanya untuk memuaskan selera. Bukan makan untuk hidup. Iya, tapi hidup untuk makan. Maka kita ini katanya adalah setru dari salib, musuh dari salib, saudara. Keras sekali perkataan daripada Rasul Paulus. Saya mau sampaikan, saudara, sekali lagi. Bukan karena saya tidak senang bahwa saudara menikmati makanan saudara, tapi oleh karena kasih Tuhan Yesus. Bahwa ini seringkali tidak diketahui oleh jemaat. Bahwa ini berhubungan dengan soal keselamatan saya dan saudara. Kalau kita makan memuaskan selera, disebutkan setru dari Kristus. Apakah saya dan saudara mau menjadi musuh dari Kristus? Saya yakin tidak. Tidak ada dari antara saya dan saudara yang mau jadi setru Kristus, oleh karena perut kita menjadi Tuhan kita. Jangan pernah biarkan perut kita menjadi Tuhan kita. Inilah pelajaran yang penting daripada buku Daniel. Mengapa? Karena di akhir zaman. Di akhir zaman, ini ujian yang saya dan saudara juga akan hadapi. Ujian yang saya dan saudara akan hadapi. Dari mana saya tahu? Mari kita renungkan Daniel pasal 1 lebih dalam lagi daripada cerita yang sudah kita ketahui bersama. Yaitu di dalam buku Wahyu. Yang terjadi adalah makanan Babylon, minuman anggur Babylon. Ini menjadi hal yang rohani, bukan secara harafiah. Bukan hanya secara harafiah. Mari kita pergi ke dalam Yesaya pasal 4 ayat 1. Yesaya pasal 4 ayat 1 berbicara mengenai akhir zaman. Firman Tuhan berkata, pada waktu itu 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki serta berkata, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami. Ambillah aib yang ada pada kami. Saudara, pada akhir zaman, digambarkan umat-umat Tuhan akan berkata kepada seorang laki-laki. Jelas yang dimaksud laki-laki adalah Juru Selamat kita Tuhan Yesus. Sementara 7 orang perempuan ini, perempuan di dalam Alkitab menggambarkan jemaat. 7 menyatakan sempurna. Berarti ini jemaat Tuhan di akhir zaman. Ia akan memegang seorang laki-laki. Artinya mereka akan berkata kepada Tuhan Yesus, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami. Ambillah aib yang ada pada kami. Saudara, perempuan yang tidak menikah
dianggap ada aibnya pada zaman dulu. Dia dalam konteks zaman dulu. Sehingga ini menggambarkan keadaan yang akan terjadi di akhir zaman. Yaitu umat-umat Tuhan akan berkata kepada Tuhan, yang penting kami ada nama sebagai umat Tuhan. Tetapi biarlah kami menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Artinya, saudara, umat Tuhan di akhir zaman dikatakan akan mau makan sesuai dengan apa yang mereka mau. Mereka tidak akan diatur soal makanan. Mereka mau makan apa yang mereka mau. Secara rohani ini artinya mereka hanya mau makan makanan firman Tuhan yang menyenangkan bagi mereka. Belum tentu menyehatkan secara rohani, tapi yang penting menyenangkan bagi mereka. Saudara, pelajaran yang nyata dari Daniel pasal 1. Mari kita kembali kepada Daniel pasal 1. Ya, bahwa umat-umat Tuhan di akhir zaman yang akan binasa adalah umat-umat Tuhan yang hanya mau makan sesuai dengan selera mereka. Mereka tidak mau makan makanan yang bergizi. Ini terjadi bukan hanya secara fisik, tapi juga secara rohani. Di dalam Daniel pasal 1 ayat 1, dikatakan pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Dengarkan, saudara, disebutkan di sini tahun ketiga. Dengarkan, tahun ketiga pemerintahan Yoyakim. Apakah Tuhan tidak pernah memberikan peringatan kepada umat Tuhan, kepada Yoyakim, bahwa kalau dia tidak bertobat, maka akan ada penghukuman dari Tuhan, akan ada musuh, ya, akan ada kebinasaan? Mari kita lihat tahun ketiga pemerintahan Yoyakim. Ingat, tahun yang ketiga. Sekarang kita pergi kepada Yeremia pasal 26. Ya, di dalam Yeremia pasal 26 kita tahu sesuatu yang penting di sini. Di dalam ayat 1 disebutkan, pada permulaan pemerintahan Yoyakim, anak Yosia Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan bunyinya. Beginilah firman Tuhan. Berdirilah di pelataran rumah Tuhan, dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda yang datang untuk sujud di rumah Tuhan, segala firman yang kuperintahkan untuk kau katakan kepada mereka. Janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Ya, pada permulaan pemerintahan Yoyakim, bisa dikatakan pada tahun pertama pemerintahan Yoyakim. Daniel 1 ya, ayat 1 dikatakan pada tahun ketiga. Jadi ini sebelum Nebukadnezar datang untuk mengepung dan menghancurkan Yerusalem. Bisa dibilang, ya, sebelum itu terjadi, pada tahun pertama pemerintahan Yoyakim, ya, firman Tuhan datang kepada Nabi Yeremia. Berdirilah di pelataran rumah Tuhan dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda yang datang untuk sujud di rumah Tuhan, segala firman yang kuperintahkan untuk kau katakan kepada mereka. Janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat, sehingga aku menyesal akan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Jadi, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, jika kamu tidak mau mendengarkan aku tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku para nabi yang terus-menerus kuutus kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkan, maka aku akan membuat rumah ini sama seperti Silo, dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Saudara, dengarkan, ini firman yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yeremia, dan Tuhan bilang, janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Dengarkan dan disampaikan. Mari kita lihat apa respon daripada umat-umat Tuhan ketika khotbah yang singkat tegas ya disampaikan oleh Nabi Yeremia. Ketika khotbah ini disampaikan ya yang keras, peringatan dari Tuhan, oleh karena Tuhan sayang kepada mereka, oleh karena Tuhan tidak mau sebenarnya menghukum mereka,
Tuhan adalah orang tua yang jauh lebih baik daripada orang tua duniawi. Orang tua duniawi tidak pernah yang waras, yang sehat akalnya tidak akan pernah senang untuk menghukum anak-anaknya. Tetapi oleh karena anak-anaknya nakal, berbuat yang salah, dan mereka tidak mau mendengar orang tua harus lakukan, maka demikianlah Tuhan. Tuhan begitu menyayangi saya dan saudara. Dia tidak mau menghukum umat-umatnya, anak-anaknya. Dia tidak mau, saudara, kalau tidak terpaksa. Dan Tuhan memberikan amaran kepada orang Israel, bangsa Yehuda, lewat Nabi Yeremia. Maka inilah respon mereka. Pertama para gembala, para pendeta, para imam, para nabi, dan seluruh rakyat mendengar Yeremia mengucapkan perkataan-perkataan itu dalam rumah Tuhan. Lalu sesudah Yeremia selesai mengatakan segala apa yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat itu, maka para imam, para nabi, dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata, engkau harus mati. Engkau harus mati. Mengapakah engkau bernubuat demi nama Tuhan dengan berkata, rumah ini akan sama seperti Silo, dan kota ini akan menjadi reruntuhan, sehingga tidak ada lagi penduduknya, dan seluruh rakyat berkumpul mengerumuni Yeremia di rumah Tuhan. Saudara, dengarkan apa yang terjadi di sini. Umat-umat Tuhan yang hidup pada zaman Yeremia hidup, ya, pada awal pemerintahan dari Yoyakim. Pada awal pemerintahan dari Yoyakim, Tuhan memberikan amaran yang terakhir. Berkali-kali sudah Tuhan memberikan amaran kepada bangsa Yehuda. Mereka telah melihat bahwa saudara tua mereka, bangsa Israel, ya, tahun 722, ya, bisa dikatakan binasa, hancur karena menolak untuk mendengarkan suara Tuhan. Ya, ini terjadi sekitar 607 sebelum Masehi. Ya, pada awal pemerintahan Yoyakim, 607, ya, sekitar 2 tahun sebelum Daniel dan teman-temannya ditawan dari Babylon tahun 605 sebelum Masehi. Ya, saudaraku, pelajaran telah diberikan. Tapi mereka tidak mengambil pelajaran yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, saudara tua mereka di sebelah utara. Bangsa Israel telah tercerai-berai karena terus menolak Tuhan dan terus menolak untuk menurut Tuhan. Sekarang bangsa Yehuda di sebelah selatan seharusnya menarik pelajaran. Tetapi ketika Yoyakim menjadi raja, mereka tetap tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Yeremia sudah dikirimkan. Tetapi mereka tetap tidak mau mendengarkan nasihat khotbah daripada Yeremia. Nubuatan mengatakan di akhir zaman, umat-umat Tuhan juga akan seperti itu. Saudaraku, saya mau sampaikan dari hati saya yang terdalam. Kalau saudara dan saya ditegur oleh seorang yang berkhotbah, mari kita merendahkan diri dan katakan, ini firman Tuhan. Saya harus dengarkan. Jangan katakan seperti bangsa ini. Mereka tidak mau mendengarkan Nabi Yeremia yang mewakili Tuhan. Mengapa? Karena mereka hanya suka mendengarkan khotbah yang menyenangkan. Mereka tidak mau mendengarkan khotbah yang bergizi, yang membangun. Mereka hanya mau susu dan susu terus. Tidak heran mereka menjadi orang Kristen yang sudah berpuluh-puluh tahun dibaptis. Tapi kelakuannya seperti bayi, merengek-rengek, mudah tersinggung, gampang marah, dan selalu berkelahi di dalam gereja. Saudara, dengarkan, kalau saya dan saudara mau jadi orang Kristen yang tangguh, maka kita harus makan makanan yang keras. Makanan yang keras itu menyakitkan, tapi itu akan membuat saya dan saudara tumbuh. Jangan seperti bangsa Israel, bangsa Yehuda ini, yang sebenarnya Tuhan dalam kasih karunia-Nya yang luar biasa berulang-ulang mengirimkan nabi untuk memperingati mereka. Tetapi saudara, mereka terus menolak, bahkan mereka mau bunuh Yeremia. Saudara, ketika saya dan saudara disinggung oleh pengkhotbah, janganlah kita melakukan pembunuhan karakter. Mungkin kita tidak akan lakukan pembunuhan fisik, tapi begitu banyak orang yang tidak suka, yang disinggung di dalam khotbah firman Tuhan, membunuh karakter pengkhotbah.
Mereka bilang, dia sendiri hidupnya nggak benar. Saudara, tidak peduli yang dia hidupnya tidak benar. Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada kita. Dengarkan apa yang diajarkan oleh ahli Taurat maupun orang Farisi. Tapi jangan lakukan apa yang mereka lakukan. Saudara, siapapun yang berkhotbah, kalau dia sampaikan firman Tuhan, itu menyakiti saya dan saudara. Itu menyinggung kehidupan kita. Dengarkan, dengarkan. Karena itu firman Tuhan. Tuhan yang memakai dia untuk menegur kita. Karena Tuhan tahu kita mungkin tidak sadar. Atau kalaupun kita sadar, kita tidak punya kuasa untuk melakukan yang benar. Maka firman Tuhan saja yang dapat menolong saya dan saudara. Bukankah kita sering seperti itu, saudara? Kita tidak tahu apa-apa, kita datang di gereja, tapi kita sedang dalam suatu pergumulan. Kita sedang diuji, kita sedang melakukan suatu kesalahan. Tapi kita terus melawan Tuhan. Roh Tuhan bergumul dengan kita. Katakan, jangan buat itu. Jangan lakukan itu. Tapi kita terus melawan. Tapi waktu kita sampai di gereja, tiba-tiba pengkhotbahnya mulai berbicara dan dia tidak tahu keadaan kita. Dia tidak tahu dosa kita, saudara. Tidak ada yang tahu. Dan firman yang disampaikan itu menegur dan menemplak kita. Kalau kita kurang rendah hati, saudara, kita akan tolak. Tapi kalau kita cukup jujur, kita akan menyadari bahwa bukan orang ini yang sedang berbicara, tapi Tuhan yang sedang berbicara, karena Tuhan mengasihi saya dan saudara. Saya tidak mengetahui keadaan saudara saat ini, tapi bisa saja saudara sedang dituntun oleh Tuhan saat ini untuk mendengarkan firman yang disampaikan saat ini. Kalau saudara dan saya sedang melakukan suatu dosa, sedang tidak mau mendengarkan teguran dari suami, dari istri, dari orang tua, dari anak, dari siapa saja yang Tuhan gunakan untuk menegur kita. Saya mau sampaikan saudara dengan segala kerendahan hati. Dengarkan suara Tuhan. Saudara dan saya tidak akan pernah menyesal ketika kita mengambil keputusan untuk melakukan kehendak Tuhan. Apapun resikonya, apapun yang harus dikorbankan. Saudara dan saya tidak akan pernah menyesal kalau kita melakukan keputusan untuk mengikuti kehendak Tuhan. Tapi saya berikan jaminan, saudara, kalau saya dan saudara menolak melakukan kehendak Tuhan dan kita terus melawan Tuhan, maka kita akan menyesal segala perbuatan-perbuatan kita. Jangan sampai kita terlambat menyesali, saudara. Melawan Tuhan jangan pernah terpikirkan untuk lakukan. Apalagi, ya saudara, berani secara terang-terangan. Dengarkan, saat ini saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Tapi saya mau sampaikan, ya saudara, kalau ada dosa yang sementara saudara lakukan, kalau ada kompromi yang sementara saudara lakukan saat ini, tinggalkan dengan kasih karunia Tuhan. Tinggalkan. Kalau saudara tidak mampu, bilang sama Tuhan, Tuhan kasihani saya tidak mampu menurut. Mengapa begitu sulit untuk menurut kepada Tuhan? Ya, karena kedagingan, saudara, dengarkan, karena kedagingan. Orang-orang yang bersungut-sungut oleh karena kedagingan akan binasa. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itu melawan salib. Jangan kita jadi musuh salib, saudara-saudara. Ya, di dalam Filipi 2 ayat 14 dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 10, dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Dengarkan, orang Israel bersungut-sungut, dan mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Saudara-saudara, Yakobus 5 ayat 9 katakan, janganlah kamu bersungut-sungut, dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara dengarkan, buku Daniel, temanya adalah hakim. Tuhan adalah hakim saya dan saudara. Saudara dengarkan, hakim sudah di ambang pintu. Yesus sudah di ambang pintu. Mengapa? Karena Yesus adalah hakim kita. Yohanes 5 ayat 21 katakan itu. Di dalam Yohanes 5 ayat 21 firman Tuhan berkata, jangan kita mau jadi musuh dari salib. Jangan kita mau jadi musuh dari Tuhan kita yang kekasih. Di dalam
Yohanes 5 ayat 21 firman Tuhan berkata, ya, Lukas 5 ayat 21. Firman Tuhan berkata, ini suatu pekabaran yang indah buat saya dan saudara untuk diakhiri, ya, saudaraku, yang berkata bahwa Tuhan Yesus adalah hakim kita. Kalau Tuhan Yesus adalah hakim kita, apa yang perlu kita takutkan? Ya, saudaraku, di dalam, Yohanes 5 ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Ya, Yesus adalah yang menghakimi saya dan saudara. Kalau kita kenal Yesus, kita tidak perlu khawatir. Tapi masalahnya, apakah kita mengenal Yesus? Kalau kita tidak mengenal Yesus, kita perlu khawatir. Kalau saudara kenal hakim yang mengadili saudara, maka saya dan saudara tidak perlu takut. Tapi masalahnya adalah, kalau kita membiarkan Yesus di ambang pintu. Mengapa? Karena kita bersungut-sungut. Mengapa kita bersungut-sungut? Karena selera. Karena kita tidak bisa makan sesuatu yang menyenangkan. Ya, firman Tuhan mengatakan, Yesus sedang mengetuk di pintu hati kita. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan dia. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia dengan aku. Saudara dengarkan satu janji yang indah, bahwa Yesus sedang mengetuk pintu kita agar boleh makan bersama-sama dengan dia. Saudara, serahkan selera kita kepada Tuhan. Tidak mungkin kita bisa mengalahkan selera tanpa berserah kepada Tuhan Yesus. Tanpa mengundang Yesus ada di dalam diri kita. Tidak mungkin. Yesus sedang siap untuk menghakimi saya dan saudara saat ini. Apa yang menjadi Tuhan kita? Apakah perut kita menjadi Tuhan kita? Apakah salib menjadi seteru kita? Jangan biarkan itu terjadi. Tapi biarlah pada siang hari ini sekali lagi kita menyerahkan segenap hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita membiarkan Tuhan Yesus yang akan menyempurnakan selera kita. Tiap hari kita perlu bergantung kepada Tuhan. Mengapa kita tidak mungkin mengalahkan selera kita dengan kekuatan kita sendiri? Supaya kita tidak meninggikan diri, dan supaya kita berserah, dan supaya kita menyadari bahwa tiap hari kita perlu berdoa, Bapa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dengarkan, yang secukupnya, bukan yang berlebihan. Dengarkan, itu doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada saya dan saudara. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Tiap hari kita perlu bergantung kepada Tuhan untuk menyadari bahwa hanya Tuhan yang memberikan makanan kita setiap hari. Dan kita perlu syukuri dan makanlah dengan secukupnya. Makanlah sesuai dengan pertarakan yang sejati. Memasukkan segala sesuatu yang sehat secukupnya dan menolak segala yang tidak sehat. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan saya dan saudara. Biarlah kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun di atas dunia ini. Lebih daripada memuaskan nafsu selera kita. Tuhan memberkati saya dan saudara. Mari kita tunduk kepala dan mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk pekabaran yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Biarlah kami akan menjadi orang-orang yang tidak berilah kepada apapun yang ada di dalam diri kami, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Bapa, tolong kami untuk menyadari bahwa kalau kami bisa makan setiap hari, itu bukan karena kehebatan kami, tapi karena Tuhan yang memberikan kepada kami kesanggupan, kesehatan, kekuatan untuk mendapatkan makanan. Bapa, tolong kami untuk menyadari bahwa Engkaulah yang memberikan kepada kami makanan setiap hari. Tolong kami untuk makan secukupnya, agar kami boleh menguasai selera. Mampukan kami, Engkau tahu, dengan kekuatan kami tidak mungkin menang. Terima kasih,
Berkati semua yang telah mengikuti Bible Study kami siang ini, dan yang mengikuti dari hari ke hari. Tolonglah Tuhan, orang-orang yang sedang menderita saat ini kekurangan makanan maupun yang menderita karena penyakit, baik COVID maupun penyakit apa saja. Tolong kasihani mereka, jangan biarkan mereka kehilangan iman kepada Engkau, dan cukupkan segala kebutuhan orang-orang yang berkekurangan. Kalau Tuhan mau gunakan kami, relakan hati kami, dan limpahkan berkat kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Tuhan memberkati. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Pastor Roy, dan terima kasih untuk semua yang sudah bergabung siang hari ini. Jika kita merasa terberkati, marilah kita mengajak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lain untuk boleh bergabung besok siang di jam yang sama, di ID meeting yang sama, untuk lebih dalam lagi mempelajari firman Tuhan. Karena seri kita saat ini diadakan setiap hari, dari hari Senin sampai Jumat. Dan bagi yang ingin mendengar ulang pembahasan hari ini ataupun pembahasan sebelum-sebelumnya, boleh cek ke YouTube channel Ada Tertulis dan juga God's Word Ministry. Dan jangan lupa diklik subscribe supaya bisa mendapat notifikasi video-video yang baru. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi besok siang.